Oke, selamat siang semua. Balik lagi di channel saya, Zainal Abidin Studio. Masih sama, sharing-sharing berkaitan dengan dunia tambang ya, teman-teman. Nah, di kesempatan ini saya berencana membahas mengenai 5 hal yang harus dilakukan sebelum teman-teman kerja di tambang. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui kalau kerja di tambang itu kalau dilihat kan keren ya teman-teman. Jadi pakai radio HT, pakai APD, lalu pakai safety shoes, pakai helm. Nah, helmnya pun berbagai macam, ada yang warna putih, ada yang merah, ada yang kuning, hijau. Nah, untuk orang yang belum mengetahui mungkin melihat dari covernya itu, wah keren nih kalau kerja di tambang. Padahal ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya, untuk teman-teman yang berkeinginan bekerja di tambang. Nah, di kesempatan ini saya akan share 5 hal yang wajib teman-teman ketahui. Oke, yang pertama, siap mental, yakni harus kuat, jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari pasangan. Jadi yang pertama ini harus kuat mental ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman menginginkan atau berminat untuk bekerja di tambang, mental harus dilatih ya teman-teman. Yang biasanya kumpul sama keluarga, yang biasanya kumpul sama orang tua, yang biasanya kumpul sama pasangan, begitu sudah memilih untuk bekerja di tambang, sudah pasti nanti akan jauh-jauhan. Jadi kendalanya jarak ya teman-teman, kalau misal kita jauh dari keluarga, jauh dari pasangan. Nah, ini kalau misal posisinya tidak terbiasa, sudah pasti dan rata-rata itu tidak akan lama di tambang, apalagi kalau kondisinya bekerja di remote area. Dan saya pun pernah mengalami, teman saya lebih tepatnya. Jadi di set-set sebelumnya itu, terutama yang belum pernah ada pengalaman, khususnya yang fresh graduate, nah ini tidak sampai 1 minggu sudah mengundurkan diri atau sudah kabur dari site. Karena apa? Ya memang karena kebiasaan ya teman-teman, terbiasa kumpul sama keluarga, terbiasa kumpul sama pasangan, sama istri, tiba-tiba dituntut untuk jauh dari keluarga sama pasangan. Jadi itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi yang pertama harus benar-benar siap mental. Yang kedua harus kuat fisik, dan juga gaya hidup harus sehat. Nah, ini kalau misal posisinya di perkantoran atau di kota, nah ini mungkin berbeda ya dengan bekerja di site. Kalau di site, kenapa kok harus kuat fisik? Karena apa? Pertama, karena cuaca ya. Di sini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Bahkan sering juga terjadi habis panas belum selesai malah hujan. Jadi fisik kita benar-benar dilatih untuk kuat ya teman-teman, begitu bekerja di remote area. Belum lagi jalanan juga berlumpur, jadi ketika kita mau melangkah sudah pasti butuh effort yang luar biasa ya teman-teman. Apalagi yang punya pengalaman sudah pakai safety shoes atau sepatu safety ambles karena lumpur. Saya pun pernah merasakan, dan itu memang luar biasa ya teman-teman. Jadi benar-benar kuat fisik ini atau kesehatan ini menjadi yang utama begitu teman-teman berkeinginan bekerja di tambang, seperti itu. Yang ketiga yaitu disiplin waktu. Nah, ini mengenai disiplin waktu ini menjadi yang utama ya teman-teman, apalagi untuk posisi-posisi yang krusial seperti operator alat berat, operator EXA, operator dozer, loader, dan lain-lain. Nah, ini sebagai operator memang dituntut untuk bekerja tepat waktu. Karena apa? Kalau misal terlambat itu bisa merugikan
perusahaan secara langsung, soalnya ada hitung-hitungan ya teman-teman. Kalau di engineering itu sudah ada hitung-hitungannya, jadi benar-benar sangat ketat berkaitan dengan waktu. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di tambang, untuk semua posisi itu waktu menjadi hal yang sangat sensitif. Kalau sering terlambat pun itu sebagian besar karyawan itu bisa kena SP atau surat peringatan. Karena apa? Ya memang waktu ini menjadi hal yang sangat penting dan utama kalau di kita, terutama yang bekerja di tambang. Kalau bicara waktu, bangun tidur saja kita harus maintenance. Kalau nggak benar-benar diatur, nanti sudah pasti potensi terlambat akan terjadi. Makanya seperti di video sebelumnya, saya pun kalau bangun meskipun azan itu jam 4:05, 4:10 azan subuh, 3:30 itu sudah mandi. Karena apa? Kalau misal posisinya kita mandi jam 4 atau 4:30 itu kemungkinan besar tetap akan terlambat. Karena setelah mandi, setelah sholat, sudah pasti nanti kita wajib sarapan. Dan sarapan biasanya sebelum aktivitas dimulai. Jadi sebelum jam 5 itu sudah posisinya sudah siap untuk bekerja. Seperti itu teman-teman. Nah yang keempat, hal yang wajib diketahui oleh teman-teman yang ingin bekerja di tambang atau sebelum berangkat ke tambang. Baik, berikutnya yang keempat yaitu barang bawaan. Nah, mengenai barang bawaan ini untuk teman-teman yang belum ada pengalaman bekerja di tambang, biasanya kan membawa semua barang-barang miliknya pribadi ya, tanpa tahu alasan kenapa barang tersebut dibawa. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kalau kita mau ke tambang atau ke site, itu biasanya ada beberapa hal yang wajib kita bawa ya teman-teman. Salah satunya yaitu power bank. Nah, power bank ini mengingat kalau di site atau di mes, tidak semua kontraktor itu dari segi fasilitas juga memadai ya teman-teman. Saya pun pernah merasakan dapat perusahaan yang fasilitasnya benar-benar terbatas. Salah satunya tentang listrik, jadi sering mati. Nah kalau listrik sering mati, otomatis semua hal ini saling berkesinambungan ya teman-teman. Otomatis HP kita juga bisa habis dan tidak bisa ngecas. Makanya opsi yang pertama dulu harus bawa power bank untuk jaga-jaga. Syukur-syukur kalau perusahaan yang teman-teman masuki atau yang akan dimasuki perusahaan yang sudah settle, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu membawa power bank. Selain power bank, seperti peralatan mandi ya teman-teman. Nah, entah itu sikat, sabun, odol, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa kontraktor itu yang aksesnya susah ya teman-teman. Jadi kalau mau belanja harus ke kampung terlebih dahulu dan butuh waktu, apalagi kalau misal perusahaannya ketat. Jadi benar-benar tidak ada waktu untuk belanja. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman yang pertama kali akan ke site atau bekerja di tambang untuk mempersiapkan selain power bank tadi ya peralatan mandi. Nah, selain peralatan mandi, biasanya yang sering kita bawa yaitu peralatan sholat. Entah itu sajadah, entah itu peci, entah itu busana muslim. Nah, itu wajib kalau di bawah, tapi menyesuaikan juga. Kalau misal posisi barang-barang teman-teman sudah banyak, silahkan kalau misal tidak membawa, tapi kalau saran saya tetap wajib. Berikutnya obat-obatan. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin fisiknya gampang sakit ya teman-teman. Jadi selain kita mengandalkan medik yang ada di site atau orang safety, kita juga mempersiapkan dengan membawa obat-obatan untuk jaga-jaga kalau misal di medik di site-nya tidak ada obat, kita tidak perlu kaget karena kita sudah bawa obat pribadi untuk jaga-jaga, seperti itu. Yang terakhir yaitu headset. Nah saya pribadi pun selalu membawa headset ya teman-teman. Untuk apa ya, kita apabila pulang kerja, nah hal yang sering kita tunggu yaitu komunikasi dengan keluarga, entah itu orang tua, entah itu anak istri kita, seperti itu. Soalnya begitu kita pulang kerja dan rekan kerja kita juga pulang dan satu kamar,
Tidak mungkin kita telepon tanpa menggunakan headset. Karena apa? Takut mengganggu teman kita yang sedang istirahat. Nah, per kamar sendiri biasanya kalau di mes itu kan bisa 4 orang, bisa 6 orang, bisa 8 orang, menyesuaikan status dari karyawan tersebut. Kalau misal levelnya staff, kemungkinan bisa 4 orang atau 2 orang satu kamar. Nah, ini kalau misal posisinya semuanya shift siang semua, telepon semua dengan keluarga tanpa menggunakan headset, tentu bisa mengganggu teman yang lain yang sedang istirahat. Makanya saya sendiri selalu menyiapkan terkait aksesoris dari HP yang perlu saya bawa. Seperti itu. Ya, tujuannya supaya tidak mengganggu teman kita yang sedang istirahat, apalagi yang shiftnya shift malam. Siapa tahu misal kita pulang kerja, teman kita pulang kerja juga di shift yang sama. Di saat kita ingin telepon keluarga, ternyata teman kita sudah istirahat terlebih dahulu karena memang mungkin dari segi pekerjaan lebih capek, akhirnya istirahat lebih cepat. Tidak mungkin kita menelpon keluarga kita dalam kondisi dengan suara yang kencang. Makanya dengan menggunakan headset, ya kita bisa minimalisir suara tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu niat yang kuat dan hati yang ikhlas. Nah, ini wajib ditanamkan ke hati teman-teman apabila pertama kali bekerja di tambang. Karena apa? Karena kalau kita bekerja hanya ikut-ikutan teman-teman, ngikuti tren yang ada, nah ini nanti kemungkinan kita nggak bakal lama bekerja di tambang, seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman harus mengetahui alasan utama teman-teman bekerja di remote area, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Jadi niatnya harus kuat supaya apa yang kita korbankan nanti bisa menjadi sesuatu yang besar, seperti itu. Makanya harus memiliki niat yang baik. Nanti teman-teman juga bakal sadar bahwasanya setelah saya bekerja berminggu-minggu di site di tengah hutan, begini ya rasanya begitu kita waktunya cuti bertemu dengan keluarga. Sebelum bekerja di tambang, bertemu dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, sesuatu yang biasa saja. Tapi begitu sudah meninggalkan mereka dalam kondisi kita mencari nafkah, selang 2 bulan, 3 bulan, begitu cuti, kita akan mengetahui ternyata kumpul keluarga itu sebuah rezeki. Jadi benar-benar kita belajar. Kesimpulan dari video ini, meski kerja di saat itu keras, tapi bisa mendewasakan kita. Di sini juga kita diajarkan untuk hidup. Jadi tidak hanya sebatas mencari uang. Untuk teman-teman yang terjun di tambang pertama kali, tetap semangat dan sering-sering sharing ke teman-teman barunya. Supaya apa? Itu juga salah satu opsi kalau misal kita bosan di site, seperti itu. Dari saya cukup. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang berkeinginan bekerja di tambang atau yang akan bekerja di tambang. Dari saya cukup. Terima kasih.